Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke materi yaitu namanya estimasi usaha tes. Nah, apa sih estimasi usaha tes? Nah, di sini kita akan mempelajari yang pertama perencanaan tes, eksekusi tes, dan debugging dan perbaikan. Oke, estimasi usaha tes. Faktor-faktor kunci yang diperhitungkan dalam melakukan usaha tes bervariasi ya, tiap dari siklus hidup tes. Nah, dari faktor-faktor kunci ini itu merupakan data efektif secara umum yang terdapat pada organisasi software. Dapat digunakan sebagai acuan awal dalam melakukan estimasi. Nah, sebagai berikut. Di sini kita lihat ada namanya faktor kunci estimasi. Nah, dalam faktor kunci estimasi itu ada perencanaan, ada eksekusi, ada debugging dan perbaikan. Oke ya, estimasinya ya. Nah, dalam perencanaan, yaitu ada namanya jumlah test case yang dibutuhkan untuk testing, kemudian ada waktu rata-rata per test case untuk persiapan test case. Nah, di jumlah tes ya, biasanya data industri praktis untuk estimasi jumlah tes yang dibutuhkan dalam perencanaan tes dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk testing software baru dan untuk regression testing. Nah, jadi pengujian aplikasi software yang sudah ada untuk memastikan bahwa perubahan dan penambahan belum melanggar fungsi software sebelumnya. Nah, jadi untuk perencanaan, nah di sini kan kita tahu dulu nih ya jumlah test case-nya. Nah, di sini ya itu ada dua untuk test case software yang baru, untuk regression testing gitu ya. Kemudian di sini juga ada jumlah test case yang dibutuhkan untuk testing ya. Tadi ya, untuk test case-nya ada untuk testing software baru, ada untuk regression testing. Oke. Nah, di sini ada estimasi jumlah test case untuk testing software baru ya di sini. Oke. Nah, di sini kita lihat di sini berhubungan jumlah test case untuk testing tingginya berdasarkan intensitas menggunakan log line of code gitu ya. Menunjukkan jumlah baris code yang dibuat pada masing-masing proyek. Misalnya proyek X dibuat dengan 12.100 baris code. Nah, kemudian satu test case per satu log berfungsi untuk sistem testing berisiko tinggi, kemudian satu test case per 30 sampai 50 log berfungsi untuk sistem testing rata-rata. Begitupun juga sama satu test case per 300 sampai 500 log berfungsi untuk sistem testing dengan intensitas tes minimal. Gitu ya, cocok untuk sistem dengan risiko yang kompleksitas rendah dengan asumsi bahwa review kualitas serta unit integration testing tertentu telah dilakukan. Oke, nah di sini dalam 12.100 baris code, nah kita bisa menentukan untuk satu test case-nya per satu log line of code-nya itu sistem testing yang berisiko tinggi, atau kita bisa membuat satu test case per 30 sampai 50 log per fungsi untuk sistem testing rata-rata. Nah, jadi untuk length of code-nya itu pun juga dinilai gitu. Nah, ini perencanaan ya. Rasio satu test case per 30 sampai 50 log digunakan pada bahasa pemrograman tradisional. Nah, jenis ketiga seperti C atau COBOL. Ya. Nah, di sini kita lihat di atasnya bahwa data tersebut function testing dengan tingkat sistem, sedangkan untuk unit testing rata-rata tiap satu test case dibutuhkan penambahan 7 sampai 12 log. Gitu. Oke. Nah, untuk bahasa assembly atau bahasa mesin, rasio satu test case untuk tiap 10 sampai 15 log. Gitu ya. Nah, biasanya satu test case untuk bahasa mesin itu length of code-nya lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain ya, seperti C, mungkin juga bisa juga PHP gitu ya. Nah, karena dia menggunakan bahasanya begitu banyak gitu ya. Karena kalau mesin itu kan berhubungan terhadap assembly itu adalah si pergerakan mesin tersebut gitu loh. Pengaturan si mesin tersebut atau konfigurasi mesin tersebut. Oke, ini saya baca aja gitu ya, dibutuhkan di sini juga dibutuhkan 100 log, dalam bahasa mesin dibutuhkan kurang lebih 325 log gitu ya. Nah, ini definisi-definisi aja untuk lognya. Oke. Kadangkala tester tidak mengetahui jumlah log dari software yang dites, sehingga metode perhitungan tersebut dapat digunakan. Perhitungan di atas tidak dapat digunakan sehingga estimasi berdasarkan pada fungsional atau function point atau query yang lain dengan data industri praktis sebagai berikut.
2-3 test case per detail fitur dan kebutuhan fungsional sederhana dan risiko rendah. 10-12 test case per detail fitur dan kebutuhan fungsional kompleks dan berisiko tinggi. Oke, ini juga sama. Nah, di sini estimasi jumlah test case dalam regression testing. Ada 3 kelompok utama, yaitu komponen software baru atau yang sudah dimodifikasi, untuk komponen software yang berhubungan namun tidak termodifikasi, untuk komponen software yang tidak berhubungan dan tidak termodifikasi. Waktu rata-rata test case untuk persiapan test case. Nah, ini waktu rata-rata ya, tadi yang A, sekarang yang B. Oke, rata-rata 3-10 test case per hari untuk test case testing yang manual, rata-rata 2-5 test case per hari untuk test case testing. Oke, di sini ada ininya, penjabarannya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya eksekusi tes. Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan per tes tergantung pada lingkungan tes yang digunakan terhadap persiapan dan setup lingkungan tes. Nah, di sini kita ada faktor-faktor kunci yang diperhitungkan adalah A, jumlah siklus tes, berapa sering sih siklus atau pengulangan test case ini, kemudian jumlah test case yang dieksekusi per siklus atau batch testnya. Kemudian yang C, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan test case. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada ini untuk eksekusinya itu. Di dalam eksekusi tes itu ada persiapan, ada setup, ya lingkungan. Kita menyetup nih lingkungan ini mana yang pas gitu. Lingkungannya seperti apa sih? Nah, itu harus disesuaikan. Kemudian eksekusi tes, mendapatkan hasil tes, evaluasi tes, menentukan status keberhasilan, dan pencatatan dan pelaporan hasil tes. Bagaimana bila terjadi kegagalan dalam tes? Nah, penambahan eksekusi untuk memastikan pemahaman masalah. Kemudian yang kedua, koleksi informasi diagnosa. Kemudian yang ketiga, menulis laporan masalah. Yang keempat, review laporan masalah dengan orang yang bertanggung jawab dengan debugging dan fixing atau maintenance. Oke, di sini ada debugging ya. Faktor-faktor kunci yang diperhitungkan adalah jumlah defect ya, atau bugs. Atau bugs itu fitur yang tidak bisa dijalankan, bisa juga, atau fitur yang stuck gitu ya, atau fitur yang dia jalannya itu tapi bukan sesuai dengan fungsinya gitu loh. Jadi kita ingin memanggil nama tapi yang terpanggil itu malah alamat gitu ya, itu bisa juga termasuk debug gitu ya. Yang diperbaiki waktu perbaikan untuk tiap bugnya. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan bahasa pemrograman dan fase di mana testing dilakukan sebagai berikut. 5-8 bug per 100 log untuk log kode baru ya, sebelum unit test dengan bahasa pemrograman generasi ketiga seperti C atau COBOL. Nah, kemudian 10-15 tadi yang untuk bahasa assembly mesin. Nah, ini untuk 2-3 debug per 100 lognya di daerah permasalahan. Untuk modifikasi dengan bahasa generasi ketiga kode struktur dengan baik sebelum unit test. Dan 4-6 ini debug per 1000 log ya, untuk kode baru dengan bahasa generasi ketiga, misalkan ke klien. Nah, ini waktu yang diperlukan untuk memperbaiki bug gitu ya. Nah, ini banyak sekali. Ini ada 3 di sini. Meningkat seiring dengan jumlah bug yang ditemukan ya. Nah, di sini contohnya ada jumlah 10 defect dalam satu debug dan perbaikan langsung. Waktu perbaikan per defect berdasarkan pada tingkat kesulitan, yaitu kalau sederhana defectnya itu 85%, dan waktu untuk per defectnya itu 1-4 jam. Menengah 10%, 8-20 jam. Kompleks 5%, 40-80 jam. Nah, rata-rata adalah pengerjaan itu 4 jam. Jumlah defeknya yang banyak, kalau ini sedikit ya. Kalau yang defeknya banyak, kalau misalnya ada 100 defek ya, lingkungan debugging dan perbaikan lebih kompleks. Waktu perbaikan per defek berdasarkan pada tingkat kesulitan. Ya, sederhana bisa 60%, bisa 4-8 jam, 12-24, 40-160, tergantung dari defeknya. Gitu ya. Kalau defeknya 60%, 20% atau kompleks gitu ya, 20%, maka rata-ratanya sekitar 12 jam per defect.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk eksekusi tes gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.